Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Andika harap anak-anak sehat semuanya ya. Dan anak-anak juga harus semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini, Pak Andika akan menjelaskan tentang kewajiban dan hakku. Di subtema 3 kali ini akan ada kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Adapun hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Kedua, tidak berisik dan mengganggu tetangga. Yang ketiga, bermain tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, mendapat kesempatan atas giliran bermain. Yang kelima, bermain sesuai aturan yang disepakati. Yang keenam, bersikap sportif. Yang ketujuh, diperlakukan dengan baik dan adil. Dan yang terakhir, bermain tidak lupa waktu. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Kita sudah mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Pak Andika akan memberikan contoh. Kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Maka haknya adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Sekarang kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan? Jika iya, maka kalian harus wajib memeliharanya dengan baik. Hewan peliharaan yang baik diperhatikan jangan sampai hewan peliharaanmu mengganggu di lingkungan sekitar. Contohnya yaitu menjaga agar kandang hewan peliharaan kalian selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memerlukan bantuan orang lain yang ada di sekitar kita. Setiap warga harus membantu warga lain yang sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Sekarang kita akan belajar di subtema 4 yang ada kewajiban dan hak sebagai warga negara. Selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai bagian dari warga negara, tentu kita juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar
atau bekerja sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Yang kedua, menaati semua aturan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, ikut menjaga semua fasilitas umum yang telah disediakan. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian alam dan di lingkungan di wilayah Indonesia. Adapun hak yang dapat kalian peroleh sebagai bagian dari warga negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Yang kedua, mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, mendapat perhitungan hukum atau perlindungan hukum. Yang keempat, mendapat pelayanan sebagai warga negara. Dan yang terakhir, menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Ada 4 kewajiban menggunakan jalan umum. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan di jalan umum. Menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Jadi, fasilitas yang ada di jalanan umum, anak-anak tidak boleh merusaknya. Jadi harus dijaga dan dirawat. Yang ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Jadi di jalan umum itu ada aturannya, tidak boleh melanggar. Yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Nah, setelah tadi Pak Andika menjelaskan tentang kewajibannya, sekarang hak menggunakan jalan umum. Yang pertama, menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Yang kedua, menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Yang ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Yang keempat, memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Perlunya hidup rukun. Sikap saling menghormati dan menghargai antar warga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Setiap warga juga dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara dalam masyarakat yang beragama adalah saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Adapun hak yang diperoleh sebagai warga negara adalah suasana aman dan tentram tinggal di lingkungan yang beragam. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh seluruh warga. Dengan demikian, kehidupan yang harmonis, aman, dan damai di Indonesia dapat tercipta. Selain melaksanakan kewajiban, sebagai warga negara kita juga memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak serta pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Kita juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari negara. Semua warga sebaiknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat agar negara Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera. Sekian materi yang Pak Andika bisa sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Setelah kita selesai pembelajaran, hendaknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak,
Jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan mengaji seusai sholat. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera usai dan anak-anak bisa kembali bersekolah lagi. Pak Andika akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.